selamat pagi. Halo semuanya. Halo guys. Oke adik-adik, ketemu lagi bersama Mas Aan. Kita akan kembali bahas soal-soal UTBK pastinya. Seperti video-video sebelumnya, kita mulai soal pembahasan yang pertama. Kakak bacakan dulu soalnya. Perlawanan fisik terhadap pendudukan Jepang yang dipicu oleh penolakan terhadap upacara Seikere yang bertentangan dengan agama terjadi di mana? Ada Blitar, ada Bandung, ada Aceh, ada Tasikmalaya, ada Indramayu. Oke, kata kuncinya di sini ada Seikere, adik-adik. Kita tahu bahwa Indonesia itu mayoritas Muslim, ada mayoritas Muslim di sana dipimpin oleh para kiai pastinya, namanya pondok pesantren masih dipimpin oleh para kiai yang membawahi banyak anak asuh. Ya, Seikere. Seikere ini adalah tata cara untuk menghormati yang namanya Tennoheika. Tennoheika ini adalah sebutan untuk kaisar Jepang. Sebutan untuk kaisar Jepang namanya Tennoheika. Jadi setiap pagi kalau bisa harus, kan nggak harus bisa ya, harus. Jadi masyarakat kita dituntut Jepang untuk menghormati membungkukkan badan ke arah datangnya sinar matahari untuk menghormati Tennoheika, kaisar Jepang. Kaisar Jepang itu menurut budaya mereka adalah keturunan Amaterasu Omikami. Ya, keturunan Amaterasu Omikami, dewa matahari. Amaterasu Omikami ya. Dia ada keturunan kaisar adalah keturunan dewa matahari, Amaterasu Omikami. Dewa matahari. Dan ini pastinya sangat melukai hati atau menyinggung kelompok Islam yang dipimpin oleh para kiai tadi. Dan wajar kalau nanti ada pertentangan di situ. Jadi banyak sekali pertentangan yang dilakukan oleh pejuang kita terhadap Jepang, adik-adik. Ada yang karena agama, ada yang karena sikap Jepang. Seperti itu, ada motifnya, ada banyak. Dan yang mengarah ke motif Seikere, melanggar agama, dianggap musyrik di sini adalah Tasikmalaya. Jadi pemberontakan atau perlawanan di Tasikmalaya ini dipimpin oleh yang namanya tokoh Zainal Mustafa. Dia ada pondok, jadi memimpin perlawanan di pondoknya mereka yang namanya Zainal Mustafa, menentang adanya Seikere karena melanggar agama, dianggap musyrik. Oke, kemudian pemberontakan lainnya mana lagi? Ada di Blitar, ada Peta di sana. Pasukan Peta melakukan pemberontakan perlawanan di bawah kepemimpinan Supriyadi yang sampai sekarang masih misterius. Supriyadi entah kemana dia hilang. Oke, kemudian ada lagi di sini Indramayu. Oke, tambahan untuk Supriyadi ini melakukan perlawanan. Kenapa? Dia ada motif. Dia tidak kuasa melihat kesengsaraan rakyat karena ditindas sama Jepang. Oke, lanjut lagi ada Indramayu dipimpin oleh Haji Mandrias. Kenapa Mandrias melakukan perlawanan? Karena dia menentang pemerasan. Jadi Jepang memaksa rakyat untuk memasok kebutuhan kepada mereka. Dia menentang itu. Itulah motif dari perlawanan Haji Mandrias di Indramayu. Kemudian lagi ada di Aceh. Yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Abdul Jalil ini menentang upaya Jepang untuk memobilisasi para ulama, karena dia tahu betul bahwa ulama ini pengaruhnya sangat besar, pengikutnya sangat banyak. Siapa yang nggak menurut kiai pasti serentak santri-santri yang ada di pesantren ini pasti nurut kepada omongan kiainya. Jadi itu adalah latar belakang dia mendekati kelompok pemimpin Islam. Oke, berdasarkan motif tadi yang paling tepat adalah option yang D, adik-adik ya. Kita kunci Tasikmalaya yang punya motif itu tadi, Seikere, menentang Seikere melanggar agama. Oke, kira cukup pembahasannya untuk soal nomor 1. Kita next ke soal berikutnya. Oke, jadi kita lanjut ke soal nomor 2.
Kakak bacakan dulu soalnya. Pada masa pendudukan Jepang, seluruh pegawai Indonesia setiap pagi diharuskan menghormati Kaisar Jepang dengan membungkukkan badan ke arah Tokyo. Nama kegiatan tersebut adalah, tadi udah kita bahas soal 1, nyambung ya di sini adik-adik. Membungkukkan badan ke arah Tokyo. Dinamakan dengan apa tadi? Seikere ya. Yang ditentang oleh Zainal Mustafa. Jadi dapat tentangan dari Zainal Mustafa, Kiai Haji Zainal Mustafa di Tasikmalaya di Jawa Barat. Oke. Kemudian adik-adik perlu tahu juga istilah lainnya di sini di pilihan jawaban. Ini Kimigayo apa lagu kebangsaan Jepang? Lagu kebangsaan Jepang. Kemudian ada kamikaze. Kamikaze itu apa? Kamikaze itu adalah sebutan untuk menyebut pasukan berani mati Jepang. Pasukan udara. Atau kalau di Indonesia angkatan udara lah ya dia. Bisa dikatakan seperti itu. Angkatan udara berani mati Jepang. Berani mati. Jadi Jepang itu sangat nasionalismenya sangat tinggi. Jadi punya rasa kebangsaan yang sangat tinggi. Jadi berani mati dia. Daripada menyerah di hadapan lawan, mending mati. Seperti itu. Kemudian ada Hako Ichiu. Hako Ichiu artinya apa? Hako Ichiu ini terkait tentang doktrin perang Jepang. Perang Jepang di edisi 42 sampai 45. Jadi dia ingin menguasai 8 penjuru mata angin di bawah kendali dari Jepang. Menguasai 8 penjuru mata angin, atau dalam kurung satu Asia dia kuasai. Ini berkaitan dengan Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia juga. Jepang Cahaya, Jepang Pemimpin, dan satu lagi Jepang Pelindung Asia. Pelindung Asia. Gerakan 3A kaitannya sama itu juga arahnya. Oke, Banzai. Banzai ini artinya apa? Maksudnya apa? Banzai artinya kalau di Indonesia kan hiduplah. Hiduplah. Dulu semboyannya Jepang seperti ini. Dainippon Banzai, Dainippon Banzai. Hiduplah Jepang seperti itu. Jadi itu jawaban yang paling tepat adalah option A ya adik-adik, Seikere. Jadi latar belakangnya ada perlawanan tadi, ada nyambung juga soal nomor pertama adalah Seikere, membungkukkan badan ke arah Tokyo, menghormati Tenno Heika tadi, Kaisar Jepang yang punya adalah keturunan katanya keturunan Amaterasu Omikami, keturunan Dewa Matahari. Oke, cukup pembahasan soal nomor 2, kita lanjut next soal berikutnya. Oke adik-adik, kita next ke soal nomor 3. Kakak bacakan dulu soalnya. Organisasi masyarakat peninggalan Belanda yang tidak dibubarkan pemerintah Jepang adalah titik-titik. Option A Masumi, option B Putra, option C Gapi, option D Miyai, atau option E PNI. Jadi perlu diketahui bahwa Jepang tidak mentolerir kegiatan politik sama sekali seperti pada masa Belanda. Kalau masa Belanda dia masih memberi kelonggaran, dia kebobolan banyak partai politik yang bermuatan radikal di sana bermunculan sehingga sedikit menyulitkan Belanda di sana seperti PNI maupun PKI. Pada masa Jepang di sini dia tidak sama sekali mentolerir itu. Jadi penjajahan dimanapun tempatnya itu selalu tidak memberi ruang politik, bahaya. Kalau dia kasih ruang politik nanti akan menimbulkan pemberontakan, perlawanan, dan otomatis menggulingkan penjajahan itu sendiri. Wajar kalau banyak partai politik semua nggak ditolerir sama Jepang, dibubarkan semua pada masa itu. Dari periodenya Jepang 42 sampai 45 sama sekali tidak ada yang namanya parpol, tidak ada parpol sama sekali. Kemudian dia udah survei sebelum datang ke sini, dia tahu betul bahwa masyarakat Indonesia itu sangat tunduk kepada tokoh nasionalis. Ada Soekarno, Hatta misalnya. Ketika dua tokoh itu pidato, siapa yang nggak datang di lokasi, siapa yang nggak mendengarkan, siapa yang nggak mengikuti perintah mereka. Kemudian tokoh-tokoh agama, para kiai itu sangat dihormati oleh masyarakat, terutama oleh para santrinya, seperti itu, banyak pengikutnya. Dan itu penting bagi Jepang demi menjalankan misinya dia, demi menjalankan misi dia propaganda, memenangkan perang Asia Timur Raya melawan Amerika Serikat. Dia perlu bantuan tokoh nasionalis dan agama tadi, tokoh nasionalis
sekuler plus tokoh agama seperti para kiai-kiai tadi. Oke. Dan di sini yang tidak dibubarkan apa? Jadi yang tidak dibubarkan adalah MIAI yang dari Majelis Islam Ala Indonesia. Terdiri banyak para kiai yang ada di situ. Kiai banyak punya followernya adalah para santri mereka. Dan otomatis Jepang sangat mudah kalau para kiai ini dia kendalikan seperti itu. Maka wajar kalau tokoh nasionalis sekuler plus agama ini dimix, dia dijadikan pemimpin organisasi dia, propaganda seperti Putra atau yang lainnya. Gunanya apa? Agar dapat mudah menjalankan program dia tadi seperti itu. Entah itu bangun jalan, jembatan, kubu-kubu pertahanan atau hal-hal yang lain yang berbau dengan kepentingan Jepang. Oke. Kemudian yang namanya MIAI Majelis Islam Ala Indonesia nantinya dibubarkan pada tahun 1942 dibubarkan. Kemudian 1943-nya ini dibentuk dengan nama baru. Namanya apa? Namanya adalah Masumi. Oke, untuk Putra jelas bukan ya. Untuk GAPI juga bukan. GAPI ini ada pada masa Belanda. Gabungan Politik Indonesia, akhir masa Belanda di Indonesia. Sebelum kedatangan Jepang ada GAPI, Gabungan Politik Indonesia. Putra, Pusat Tenaga Rakyat, ini organisasi propaganda. Di mana di dalam Putra di sini ada 4 serangkai tokoh agama dan tokoh nasionalis sekuler. 1 ada Soekarno, 2 ada Hatta, ada Ki Haji Mas Mansur, yang keempat di sini ada Ki Hajar Dewantara. Oke, itu untuk 4 serangkai. Diingat-ingat ada 4 serangkai, ada 3 serangkai. Kalau 3 serangkai mengacu ke Indiseparatis. Ada Daus Dekker, Cipto Manokusumo, dan Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Ada 4 serangkai, agak berbeda tokohnya. Dan PNI jelas partai pada masa Belanda. Yang bercorak radikal. Ini adalah partai yang didirikan oleh Soekarno. Oke, cukup pada dia untuk pembahasan soal nomor 3. Opsi jawaban yang paling tepat adalah MIAI. MIAI dibubarkan tahun 42, kemudian dibentuk badan baru namanya Masumi. Sama, serupa tipikalnya. Oke, cukup. Oke, adik kita sampai di soal nomor 4. Kakak bacakan dulu soalnya. APRA, Angkatan Perang Ratu Adil akronimnya. Dipimpin oleh siapa? Tokoh yang A ada Spur, B ada Van der Plas, C ada Van Mock, D ada Westerling, atau E Lembong. Jadi APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, ini adalah materi disintegrasi dan separatisme. Separatisme. Atau bisa juga disebut pemberontakan. Berbagai permasalahan yang muncul di Indonesia pada waktu itu ada banyak. Pemberontakan. APRA, Angkatan Ratu Adil, dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Jadi seorang pemimpin militer Belanda. Dia pakai APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Nama-namanya ini berbau Jawa. Akan datang seorang pembebas, seorang mesianis yang akan membebaskan masyarakat dari berbagai permasalahan, kekejaman. Nah, itu ada APRA Ratu Adil. Dia pakai nama-nama khas Indonesia, budaya-budaya mitos khas Indonesia. Westerling. Jadi Westerling ini melakukan kekacauan-kekacauan di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya, melakukan teror-teror terhadap pemerintahan Indonesia ketika itu. Dia pro terhadap Belanda, menentang upaya baliknya Indonesia dari konsep federal ke NKRI. Jadi periodenya seperti ini, awal kemerdekaan. 45-49 jelas tahunnya, jangan sampai lupa. 45-49 masuk RIS. Kemudian ada demokrasi liberal. Jadi yang namanya APRA ada di peralihan, ada di periode peralihan dari RIS ke liberal adik-adik. Dari sini ke sini, sekitar tahun 50-an, RIS ke demokrasi liberal. Di RIS kita tahu pada masa itu kita pakai yang namanya konsep federal atau federasi. Yang ini syarat dengan kepentingan Jepang. Jepang punya maksud khusus di balik tekanan dia untuk mendesak Indonesia berubah ke sistem itu. Di
di periode demokrasi liberal kita rubah bentuk kita menjadi NKRI kembali. Nah ini ketika proses perpindahan inilah terjadinya apa? Angkatan Perang Ratu Adil. Ini syarat dengan kepentingan Jepang di situ. Gak terima berubahnya Indonesia dari federal ke NKRI. Dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling melakukan penembakan dan dia melakukan kejahatan HAM di situ, menembaki masyarakat yang nggak berdosa. Kalau yang ditembaki tentara malah nggak apa-apa, tapi yang ditembaki adalah masyarakat yang nggak tahu apa-apa. Sehingga kemudian dia dikejar oleh pasukan kita kemudian dia berhasil lari pakai kapal Catalina dan berhasil balik ke negaranya, ke Belanda. Jadi lolos dari sergapan, dari buruan. Jadi levelnya dia sama sebenarnya sama dengan Slobodan Milosevic yang melakukan tekanan pembasmian etnis Muslim Bosnia and Herzegovina. Jadi sama levelnya seperti Slobodan Milosevic ya, melawan kejahatan perang. Oke, cukup untuk pembahasan nomor 4 adik-adik. Jadi ini adalah materi tentang disintegrasi dan separatis. Cukup. Oke adik, kita lanjut next ke soal nomor 5. Kakak bacakan dulu soalnya. Perencana gerakan APRA adalah titik-titik. Option A Sultan Hamid II, option B Najmuddin, option C Abdul Qadir Wijaya Atmojo, option D Anak Agung Gede Agung, atau yang E TB Simatupang. Jadi soal nomor 5 ini berkaitan dengan soal sebelumnya adik-adik. Berkaitan dengan soal sebelumnya. Perencana, kalau tadi adalah pelaksananya, eksekutornya, di sini adalah perencananya. Kita kasih tanda ya, perencana gerakan APRA adalah tokoh yang bernama siapa? Sultan Hamid II. Ini otaknya, Hamid II. Sultan Hamid II tercatat adalah tokoh yang berasal dari Pontianak. Salah satu putra sultan dari Pontianak dia, Sultan Hamid II. Tokoh ini kontroversial. Dia punya sisi positif dan sisi negatif. Sisi positifnya nanti terlihat ketika dia berjasa dalam mendesain. Jadi dia punya prestasi ya juga ya di sini, mendesain lambang negara Garuda. Lambang negara itu yang mendesain adalah Sultan Hamid II. Kemudian nanti diusulkan oleh tokoh yang bernama Muhammad Yamin untuk dikasih pita di bawah dicengkram, yang dicengkram Garuda itu bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Itu adalah sesanti yang punya banyak makna menurut pandangan dari Muhammad Yamin yang perlu ditampilkan juga di situ. Kemudian nanti disempurnakan lambang negara desainan dari Sultan Hamid II ini disempurnakan oleh Soekarno, minta bantuan pelukis istana. Soekarno minta bantuan nanti pelukis istana yang bernama Dullah. Dullah adalah pelukis istana yang diminta Soekarno untuk menyempurnakan lambang negaranya milik Sultan Hamid II nanti. Itu adalah serba-serbi terkait tentang lambang negara kita itu seperti apa, proses pembentukannya, desainernya seperti apa, pendesainannya. Sisi negatifnya apa? Jelas dalam peristiwa ini, terlihat dalam peristiwa ini. Dia menjadi otak pemberontakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil bersama Raymond Westerling. Oke, jadi pelaksananya tadi adalah Westerling. Kemudian yang merencanakan otaknya itu adalah Sultan Hamid II. Pelaksana lapangan ya, otaknya itu adalah Hamid II dari Pontianak. Makanya dia untuk jadi pahlawan nasional agak sulit adik-adik. Jadi ada banyak pertimbangan untuk tokoh bisa dikatakan sebagai pahlawan nasional, ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Dia harus bersih dari permasalahan seperti itu. Bisa tapi sulit. Banyak perdebatan di sana untuk menjadikan dia tokoh nasional karena punya cacat tadi, ikut pemberontakan, mendalangi otak bahkan. Oke, cukup untuk pembahasan soal nomor 5. Jawabnya adalah kita kunci Sultan Hamid II.